Pernah kepikiran gak sih kalau dalam negosiasi itu cara kita ngomong bisa sepenting apa yang kita minta? Iya banget. Bukan cuma apa isinya, tapi gimana cara nyampeinnya itu, wah, bisa jadi kunci. Betul. Nah, hari ini kita mau coba bedah satu strategi spesifik nih. Dari buku David Rosen, 99 Strategi Negosiasi, kita fokus ke bab 60. Oke. Misinya, gimana caranya membingkai posisi secara linguistik. Jadi, biar nyambung sama apa yang dipengenin target kita. Gitu. Yuk kita gali. Sip. Jadi inti strategi ini kan gimana kita nyusun omongan soal kebutuhan kita. Supaya kedengerannya tuh mirip atau paling nggak selaras lah sama kebutuhan yang udah diomongin sama pihak sana. Oke. Ini bukan soal ngubah substansi permintaan kita loh ya, tapi lebih ke presentasinya. Cara ngungkusnya gitu ya? Nah, itu dia. Rosen bilang ini teknik yang sering banget kelewat. Menarik. Kayak contoh yang di buku itu ya, soal biaya perjalanan. Betul. Gimana deskripsinya bisa nentuin itu kena pajak atau enggak. Karakterisasinya penting, gitu kan? Ya, persis. Itu ilustrasi bagus banget. Nah, kalau dalam negosiasi, gimana terapinnya? Jadi gini, daripada kita cuma bilang, ini loh yang saya butuh, gitu aja. Ya. Kita deskripsiin dengan cara yang bikin si target ini ngelihatnya sebagai sesuatu yang, nguntungin mereka juga. Atau sejalan lah sama tujuan mereka. Oh, jadi kita pinjem tujuan mereka buat ngemas permintaan kita? Bisa dibilang gitu. Anda membingkai tujuan Anda seolah-olah itu juga bagian dari tujuan si target. Yang menarik di sini ya, ini soal persepsi jadinya. Oke, berarti bukan sekedar minta tolong, tapi bikin permintaan kita itu kedengeran kayak solusi gitu ya, atau langkah logis buat mereka. CNC, sering banget tuh dengernya. Nah, terus Anda butuh dana tambahan buat tim. Jangan cuma bilang, saya perlu dana X. Terus gimana? Coba bingkai jadi, ini investasi untuk ningkatin efisiensi operasional kita, targetnya sekian persen setahun ke depan. Gitu. Jadi, pakai bahasa mereka. Wah, oke. Jadi, langkah pertamanya itu dengerin bener-bener ya? Identifikasi kata kunci mereka, nilai-nilai, tujuan yang sering diulang. Persis. Itu kuncinya. Dengerin dulu. Baru deh kita sengaja pakai kosakata itu pas kita ngomongin posisi kita. Betul. Tapi, ada nggak sih dibahas potensinya jadi bumerang? Maksudnya, kalau kedengeran maksa atau manipulatif gitu, kalau ketahuan banget kita lagi bingkai. Di bab 60 ini, Rosen lebih fokus ke cara kerjasama, manfaatnya ya. Dia ngambarin ini sebagai strategi presentasi yang cerdas aja. Jadi lebih ke tekniknya ya? Iya, dia nekenin kalau ini penyesuaian bahasa, bukan kita bohong soal substansi. Tapi ya tentu, kayak strategi komunikasi lain. Keaslian penting ya? Banget. Kalau framingnya kerasa dipaksain, atau nggak cocok sama fakta, ya malah bisa negatif dampaknya. Kuncinya itu nemuin irisan yang beneran ada. Irisan otentik gitu ya? Nah, antara apa yang Anda butuh sama apa yang mereka anggap penting. Terus tonjolin irisan itu pas ngomong. Ini lebih soal resonansi, bukan rekayasa. Paham. Jadi bukan trik bahasa doang, tapi lebih kayak bangun jembatan pemahaman, pakai bahasa yang mereka kenal dan anggap penting. Betul. Kenapa ya? Kok ini sering kelewat? Apa karena kita terlalu fokus ke apanya, ke isinya, terus lupa sama kekuatan kata-kata? Kayaknya sih gitu. Rosen kayaknya ngeliat banyak negosiator tuh kejebak di apa yang mereka mau. Substansinya ya? Iya, substansinya. Terus kurang mikirin gimana cara nyampainya. Presentasinya kurang digarap. Padahal beda cara ngomong, bisa beda penerimaannya ya? Banget. Mungkin mereka mikir, permintaan saya kan udah jelas, udah logis, dari sudut pandang sendiri. Tapi lupa mikirin gimana itu diterima dari kacamata pihak lain. Bener juga. Padahal penyesuaian bahasa ini, sekecil apapun, bisa banget naikin kemungkinan diterima, tanpa kita harus banyak ngubah target awal kita. Nah, ini relevan banget nih buat Anda yang dengerin. Coba deh inget-inget, seberapa sering kita masuk negosiasi atau mau minta sesuatu, Iya. cuma bawa daftar keinginan kita aja, tanpa mikir gimana cara ngemasnya biar lebih gampang diterima orang lain. Teknik ini ngingetin kita kalau empati linguistik itu bisa jadi senjata ampuh. Benar. Kekuatan pembingkaian ini ya di situ. Dia bisa nyelarasin kepentingan yang kelihatannya beda di permukaan. Jadi kayak nemuin benang merahnya gitu ya? Iya. Pakai bahasa target, Anda bikin mereka lebih gampang ngeliat gimana proposal Anda itu sebenarnya bisa dukung tujuan mereka. Atau paling nggak, ya nggak nabrak lah.
jalur penerimaannya jadi lebih mulus gitu ya. Persis. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari bab 60 ini intinya, dengerin baik-baik prioritas dan bahasa target Anda, Langkah 1. terus bingkai permintaan Anda, pakai kata-kata dan konsep yang nyambung buat mereka. Langkah 2. Penyesuaian kecil di cara ngomong, tapi dampaknya bisa gede di hasil negosiasi. Tepat. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Oke? Coba ingat satu situasi negosiasi atau permintaan deh yang lagi Anda hadapi atau mungkin akan dihadapi. Oke. Coba identifikasi 1 atau 2 kata kunci, nilai, atau tujuan utama yang Anda tahu itu penting banget buat pihak sana. Udah. Terus? Nah, sekarang coba tantang diri Anda, gimana caranya ngerumus ulang permintaan atau posisi Anda, tapi sengaja masukin elemen bahasa tadi. Oh, coba dirangkai ulang gitu ya? Iya, bukan buat ngubah inti permintaannya, tapi buat nyajiin dalam kemasan yang paling mungkin mereka terima. Coba deh perubahan kecil di pilihan kata itu, siapa tahu. Bisa jadi kunci pembuka ya? Bisa jadi, mungkin itu kunci yang selama ini Anda cari. Coba renungkan potensi dari pergeseran linguistik ini.